الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum. Dan lagi adalah perangai Rasulullah SAW tiada pernah menolakkan orang yang meminta akan dia. Belum pernah dia tolak kalau orang minta. Terus, dan tiada ia mengata tiada, tetapi jikalau tiada padanya sesuatu maka ia diam jua. Nabi kalau dimintain nggak punya duit, dia nggak bilang nggak ada, dia diam saja. Begitu. Kenapa dia diam aja? Karena rezeki itu dikasih sama Allah, kita nggak tahu. Bisa baru dibilang nggak ada, terus datang ada. Begitu. So, sama Allah ada terus. Sama makhluk ntar ada, ntar enggak. Dia nggak mau bilang tidak ada. Terus. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, wa fil khabari yusbihu ibnu Adam wa ala kulli sulamiyin min jasadihi sadaqah, yakni kulla mifsalin fi jasadihi 360 mifsalan, wa amruka bil ma'ruf sadaqah, wa nahyuka 'anil munkar sadaqah, wa hamluka 'anil dha'if sadaqah, wa hidayatuka ila thariq sadaqah, wa imatatuka adza sadaqah, hatta dzakara tasbiha wa tahlil, thumma qala wa raq'ata ad-duha ta'ti ala dzalika kullahu au tajma'anna laka dzalika kullahu. Tersebut di dalam hadis Nabi SAW adalah pagi-pagi anak Adam dan atas tiap-tiap sulamin daripada jasadnya daripada jasadnya itu sedekah. Apa ini? Yakni ini ada tiga. Sendiri ya. Terus, yakni tiap-tiap lipatannya daripada jasadnya adalah di dalam sekalian lipat-lipatan, yakni segala perceraian tulang daripada anggota itu 360 perceraian. Di badan kita ini dari kepala sampai kaki ada 360 lekukan. Itu. Ini menit 30, kaki 30, terus begitu. Hitung udah sampai 160. Terus, maka engkau menyuruh dengan berbuat kebajikan itu sedekah. Perintah orang berbuat kebajikan itu pahalanya
sedekah. Dan engkau menegahkan orang yang berbuat kejahatan, itu sedekah. Mencegah orang berbuat jahat, kita cegah sampai nggak jadi, itu sedekah. Dan engkau menanggung daripada orang yang dhaif, itu sedekah. Orang nggak kuat jalan, udah nungging jalannya, kita pikul, kita angkatin sampai ke tempatnya, sedekah. Dan engkau menunjukkan akan seorang kepada jalan yang sebenar, itu sedekah. Unjukin orang ke jalan benar, sedekah. Dan engkau membuangkan, menyakiti akan orang yang muslim, itu sedekah. Berapa? Balik lagi. Dan engkau membuangkan, membuangkan sama orang yang menyakitin orang Islam, itu sedekah. Terus hingga menyebut Nabi SAW itu bahwa mengucap tasbih itu sedekah, ya, dan mengucap tahlil itu sedekah. Kemudian sabda Nabi SAW bermula 2 rakaat sembahyang duha itu, yaitu mendatangkan sekalian yang demikian itu, atau menghimpunkan ia bagimu akan yang demikian itu sekaliannya. Jadi itu segitu banyak itu 360 dihimpun jadi satu, cukup dengan 2 rakaat duha. Ente kerjakan duha 2 rakaat, itu semua yang kuping, yang nyuruh, yang merentah, yang larang, yang jagain, yang jalanan ada beling, ada apa, itu semua sedekah. Ngumpulnya di 2 rakaat. Kalau itu kerjain 2 rakaat, semua itu dapat. Terus, dan adalah hadis yang disebutkan oleh Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, ini muwafaqah pada maknanya itu dengan hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. jadi Ghazali sama Abdul Qadir Jailani sepakat sama hadis ini. Terus di dalam kitab Ghunyah ada di Ghunyah Ghazali dengan katanya, akhbarana Syekh Abu Nasr an walidihi, aku dengar dia kabarkan aku, akhbarana Syekh Abu Nasr Abu Nasr, terus an walidihi, dari bapaknya, bi isnadi Abdullah bin Buraidah, dengan sanad Abdullah bin Buraidah, Abdullah bin Buraidah, an abihi, dari bapaknya, radhiyallahu anhu, qala, dari bapaknya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda SAW, fil insani 360 mifsalan, tiap orang punya 360 buku, mifsalan, bukunya. Terus wa alaihi an yatasaddaqa an kulli mifsalin kulayau bisadaqah. jadi Nabi kata kalau bisa itu sedekah tiap hari 360 itu kerjain sedekah.
Terus Qalu wa man yutiqu dzalika ya Rasulullah. siapa yang kuat ya Rasulullah 360 tiap hari. Qala an-nukhamatu yaraha fil masjidi fayadfanaha aw syai'un yunahihi an tariq fa in lam yaqdir faraqat duha tudzi'uhu. Terus Artinya menceritakan akan daku oleh Syekh Abu Nasr daripada bapaknya dengan isnadnya daripada Abdullah bin Buraidah daripada bapaknya terus daripada bapaknya radhiyallahu anhu, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam manusia itu 360 perceraian. Iya, perceraian buku-buku ini. Terus Maka atasnya itu bahwa memberi sedekah daripada tiap-tiap perceraian dengan tiap-tiap perceraian suruh sedekah. Terus dengan sendi-sendi itu di dalam tiap-tiap hari itu dengan sedekah. Maka sembah sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana kuat ya kaca. dan siapa kuasa akan yang demikian itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu air ludah yang melihat ia akan dia di dalam masjid, maka menanam ia akan dia. Apa? Air ludah yang melihat ia akan dia di dalam masjid, maka menanam ia akan dia. Air ludah. Iya. Yang dia apa? Dilihat. Ya. Ludah dia apalagi kurang ajar kalau ludah dia. Ludah orang lain tanam. Jangan teriak di tanah ini hijau. Abu-abu coklat abu susah. Ntar orang injak uruk maksudnya. Itu sedekah. Terus Atau suatu yang dipindahkannya daripada jalan itu sedekah. ya, dia pindahin beling, dia pindahin paku di jalanan yang kira-kira kalau dideminin orang bisa keinjak, sedekah. Maka jika tiada kuasa ia akan yang demikian itu, maka sembahyang ia 2 rakaat duha. Kalau dia nggak bisa, dia sholat aja 2 rakaat duha, udah. Terus niscaya memadailah ia akan yang demikian itu. 360 tuh. Terus Inilah akhir segala wirid orang yang abid dan orang yang solehin. orang Yang abid, yang ambil, abid yang abid ini akhirnya. Terus nanti sekarang ini pindah urusan lain lagi. Terus dan orang yang solehin, wabillahil hidayah wa taufiq. dengan Allah saja dapat hidayah dan taufik. Wallahu yatawallas salihin. Allah Ta'ala pelihara orang yang salah. Khatimatun fi bayan, penutup fi bayani ikhtilafil awradi bi ikhtilafil ahwal. Ini menerangkan perbedaan aurat dengan perbedaan keadaan, kondisi. Terus Ini suatu khatimah pada menyatakan bersalah-salahan aurat dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. iya, keadaan orang. Kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam Ketahuilah annal murida sesungguhnya si murid li harfil akhirati, li harfil akhirah,
liharsil akhirah asalik litorikiha, yang jalan di jalannya la yakhlu an sittati ahwal, nggak sunyi daripada 6 hal. wa innahu imma abidun, Sesungguhnya imma abidun imma dia ibadat wa imma alimun atau dia alim wa imma muta'allimun atau dia orang belajar wa imma walin wa imma walin warid wali wali wa imma mutaharrifun orang yang berusaha wa imma dagang buka toko arif terus wa imma muwahhidun mustaghrikun fil wahidis samad an ghairihi, atau dia hilang dari orang, tenggelam sama wahidis samad, yaitu Allah Ta'ala. Artinya ketahui olehmu bahwasanya orang yang berkehendak bagi kemenangan akhirat, yang menjalani akan jalan akhirat itu, yaitu tiada sunyi daripada 6 kelakuan. Maka bahwasanya ia ada kalanya orang yang alim, orang yang abid, ya orang yang ibadah. Terus, dan ada kalanya orang yang alim, iya, dan ada kalanya orang yang muta'allim, orang yang nuntut tadi. dan ada kalanya orang yang baru belajar ilmu, Iya. dan ada kalanya orang yang memerintah negeri, Iya. Pemerintahan, pejabat. Terus, dan ada kalanya orang yang mempunyai usaha, ya dagang. Apa kerja, apa nguntir, apa gimana aja deh. Terus, dan ada kalanya orang yang muwahhid, yang karam ia di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. itu yang paling keren tuh. Tenggelam, udah gak ingat yang lain, Allah aja. Terus, Di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala yang bersifat somad. samad itu maknanya yang ngasih, itu Allah. Allahus samad, yang ngasih. Terus, Padahal ia berpaling daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. ya, itu yang raja tuh. Udah gak ketemu orang, gak ketemu apa kalau itu nah. Kalau kita tanya habis sih makan deh, jangan tanya deh. Bukan urusan lo itu. Dia gak ngapa-ngapain. Udah sama Allah aja berdua. Zikir, ibadat. Kita kalau kita pikirin kan bingung kan. Dia makan perlu, minum perlu, enggak apa dia. Sama lo bingung, dia sih kagak. Kata Allah Ta'ala, inni munazziluha, saya turunkan itu nampan ya Isa yang mereka minta. Itu lo pakai nyari. Kedua, emang Isa aja yang bisa begitu? Banyak aulia duduk makan tiap hari di rumahnya, tukar-tukar. Ya salah. Pikirannya udah gak ada ke makanan, gak ada ke beras, gak ada ke belanja, gak ada udah. Sama Allah aja. Urusan itu udah dijamin.
Kan lebih bingung. Nah kalau kita begitu, gosong perut. Ada setengah dari aulia kalau ngundang tiap tahun, kayak kita maulid di sini. Tiap tahun kalau udah waktunya dia ada punya jendela. Dia masuk ke dalam rumahnya, buka itu jendela. Kalau udah selesai kan makan, pakai nampan, dia buka. Hatta 1 juta yang datang makan semua. Banyak itu wali yang begitu. Nggak kayak dapur, nggak kayak kompor. Udah matang. Tuh orang kalau yang dekat sama Allah betul, barang yang susah kita dapetin sama dia gampang. Allah datengin ke dia. Terus. Adapun yang pertama itu, maka yaitu orang yang abid, semata-mata ia ibadat, melazimkan akan berbuat ibadat akan Allah Ta'ala, yang tiada masgul ia akan suatu usaha yang lain daripada Allah Ta'ala. Nggak ada punya kerjaan lain, ibadat aja. Kan lu bilang kali ini mau makan, anaknya, keluarganya, itu lu jangan tanya kalau urusan begitu. Itu bukan urusan lo. Dari dekatnya dia sama Allah, Allah kasih apa yang dia mau. Terus yang tiada masgul ia akan suatu usaha yang lain daripada Allah Ta'ala, berbuat ibadah sekali jua pun. Atau lain dari ibadat, nggak ada kerjaan deh. Nggak nyari duit, nggak ke pasar, nggak dagang, nggak campur orang. Ibadat aja deh. Dan jika meninggalkan ia akan berbuat itu, niscaya jadilah sia-sia. Kalau dia udah 10 tahun umpamanya, dia ada pikiran ke makanan, ada pikiran sedikit mau nyimpang ke yang lain, batal itu, dibatalkan. Udah lagi yang pikirin makan minum, urusan saya. Itu kan model kita kelaparan. Kalau lu mau niru ntar kelaparan lah. Terus niscaya jadilah sia-sia. Inilah kata setengah ulama. Terus bermula abid itu, yaitu yang melazimkan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Apa yang Allah perintah dia kerjain. Terus karena menjunjung akan titah Allah, dijunjung perintah Allah pada zahirnya dan pada batinnya. Iya, zahir batin. Dia enak betul. Udah tinggal hatinya ngomong ini datang. Tinggal hatinya ngomong kacang hijau. Ada. Nah, lu jangan terus ngimpi pengen begitu. Lambung lu luduh, masuk ke rumah sakit, harus. Terus pada zahirnya dan pada batinnya, di dalam sir dan di dalam jahar, dan meninggalkan segala barang yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Semua barang yang dilarang Allah, hatta sekecil-kecilnya kayak semut, dia nggak kerjain. Karena takut akan Allah Ta'ala pada zahirnya dan pada batinnya, takut.
di dalam sir dan di dalam jaharnya, di dalam rahasia atau di dalam kenyataan. Dia takut dua-dua itu. Terus, dan tiada ia diam daripada berbuat ibadah tidak berhenti. akan Tuhannya. Kuat banget ibadat itu. Senantiasa ia menjauh akan maksiat. Ya, jauh banget maksiat itu. Dan adalah segala ibadatnya itu serta Allah Ta'ala ikhlas dan khusyuk. Itu syarat tuh. Atau aja kurang, ompong lah. Nggak khusyuk, nggak. Apalagi bukan ikhlas, udah sampai kaki lo copot aja, nggak terima. Terus, Dan jika diam daripada yang demikian itu, niscaya tiada dinamakan akan dia abid. ya. Dan Itu lazim ayatnya waqumu, kata Allah Ta'ala. Waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian karena Allah, abidi, beribadah. Itu berat tuh. Kalau nggak dapat bagian nggak bisa. Dia nggak keluar, nggak ketemu orang siapa juga. Udah taat aja tiap hari. Kalau sekarang yang udah dapat kelaparan, terus dan lazim daripada abid itu bahwa adalah mengetahui dengan barang yang diamalkannya itu dengan ilmu syariat. syarat kalau ibadat bodoh nggak ada gunanya. Yang diamalin dia tahu tuh ilmu. Dia nggak perlu ilmu banyak, sono tahu enggak. Itu yang dikerjain. Salat dia tahu aturannya, puasa dia tahu aturannya. Cuman segitu tuntutannya. Dan segala hukumnya dan sahnya dan batalnya, Dia tahu. karena orang yang tiada mengetahui akan yang demikian itu, maka adalah ibadah itu batal, tiada diterima. Iya. Allah Ta'ala nggak terima. Nuntut dulu. Nyari dulu si ilmu. Cuman dia bukan alim, orang biasa awam. Mana haram, halal, itu dia tahu. Terus, Karena ilmu itu jalan bagi berbuat amal, karena ilmu itu jalan buat amal. Jadi amal nggak jalan kalau ilmu nggak ada. Amal itu yang dituju ke hadrat Allah, rahmat Allah, ridha Allah. Itu semuanya mandat kalau ilmunya nggak ada. seperti kata Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya. Siapa yang bilang? Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah. Ya, Ibn Athaillah. Al-ilmu thariqul amal. Ilmu itu jalannya amal. Apa adanya kalau nggak ada kakinya nggak bisa jalan. Nah ilmu jalannya bisa. Nah, jadi kakinya ilmu, buat jalannya itu amal. Kalau dia beramal nggak pakai ilmu, lumpuh nggak bergerak, diam di tempatnya sampai mati, nggak terima sama sekali. Artinya
bermula mengetahui ilmu syariat sekedar fardu ain itu, yaitu jalan bagi yang sahkan bagi amalnya. Iya, sah. Kalau nggak tahu, batal. Terus, seperti kata setengah ulama, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu wa shalah lam tasihhu salatuhu. siapa orang yang sholat dia wudu di cara wudu, cara kerja wudu, dia wudu terus bi kaifiyatil wudu wa shalah, dan sholat dia nggak tahu, lam tasihha salatuhu nggak sah sholatnya. wa in sadafal haqqa, Walaupun benar sadafal haqqa, tahu itu sholat kalau diperiksa sampai salam benar, cuman kagak ngaji, nggak ada gurunya. Islam itu nggak bisa kebetulan benar. Contohnya ente duga dohor, duga. Ya, kalau sholat mesti yakin udah dohor nih. Ya sholat deh. Begitu salam, benar yang tadi itu dia batal. Wajib diulang balik lagi. Dia mesti tahu dulu waktu udah masuk apa belum sebelum dia takbir. Kalau nyambit malam kebenaran pas, itu ibadat berantakan itu. Ini yang saya bilang akur ya, puasanya bener, sholatnya bener, wudunya bener, akur sama yang di kitab, akur sama yang di hadis. Mesti kan gabul, nggak gabul kalau dia nggak tahu, cuman kebenaran pas. Terus artinya barang siapa sembahyang padahal bebal dengan kelakuan mengambil air sembahyang dan kelakuan sembahyang, niscaya tiada sah sembahyangnya itu. iya dong, berlawanan. Terus Dan jikalau berbetulan ia dengan sebenarnya sekalipun, itu yang mahal, biar benar ditolak sama Allah. Lalu kalau kita tanya dia, kita kata gini, tadi rukuk lu salah tuh, oh kali, itu yang jadi nggak salah. Tadi rukuk lu salah tuh, mesti begini, lu bilang nggak aja, iya kali. Padahal lu rukuknya benar. Itu jawabnya kenapa? Udah benar kok ditolak. Tapi kalau dia belajar ada dasarnya. Lututnya, tapaknya sampai di lutut, jangan nungging. Sunatnya matanya lihat tempat sujud, makruh kepalanya nunduk. Itu semuanya masalahnya dia pelajarin. Itu baru diterima. Terus syahdan, memadailah bagi orang yang abid itu mengetahui barang yang tersebut di dalam kitab ini, dan memadailah pula bagi orang yang abid itu mengetahui barang yang disebutkan di dalam kitab yang bernama Hidayatus Salikin. nah, ada kitab Ghazali kecil radhiyallahu anhu, Hidayatus Salikin, rukun, syarat, apa semua di situ ada. Itu kalau lu pelajarin, lu tahu di situ cukup. Terus Yang Al-Fakir terjemahkan kebanyakan masalah itu daripada
Bidayatul Hidayah. Kami ambilnya dari kitab Bidayatul Hidayah. Bagi Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dan adalah di dalamnya itu ilmu zahir dan ilmu batin. Iya. Di situ hati riak dibilangin, sombong dibilangin, pemarah dibilangin, serakah dibilangin, komplit. Itu urusan batin tuh. Buang dari hati lo, nggak boleh ada itu. Dia ngelongok-ngelongok hasad. Orang punya bandel lo kesel, dibilangin sama dia. Itu gagal amal itu. Sampai ulama bilang rezeki hasad lil mahsud. Rezeki orang yang dengki Allah nggak pernah pindahin. Orang kalau dapat sekian udah sunnah dia. Tapi kalau urusan hasud bisa pindah. Rezeki si hasud pindah kepada yang dihasudin. Dari busuknya itu hasud. Orang yang punya duit, yang puyeng. Dia mau punya apa enggak? Terus seperti kata Syekhuna Sayyidi Syekh As-Samman, ya, di dalam risalahnya, wa zazzin al-zahira wal batin. Apa? Wa zayyin, riasilah zahirmu wal batinmu bikulli ilmin, dengan tiap-tiap ilmu, bikulli ilmin zahirin wa batinin, dengan ilmu zahir dan ilmu batin. Rias dandanin, jangan nukel dandanin. Dalam dandanin. Terus artinya hiasi olehmu akan anggotamu yang zahir dan anggotamu yang batin dengan tiap-tiap ilmu yang zahir, yaitu ilmu syariat yang dinamakan ilmu fikih, dan hiasi pula olehmu akan segala anggotamu yang batin, yaitu hatimu dan ruhmu dengan ilmu yang batin. Ini komplit. Keluar dandan, dalam dandan. Hatinya bersih, nggak mau tahu hal orang, nggak dengki sama orang, nggak mau tahu urusan orang. Orang mukmin ngurus dirinya bingung, bagaimana mau tahu urusan orang? Terus, yaitu ilmu thariqah, jalan yang menyampaikan kepada ilmu hakikah. Karena kalau jalan ilmu thariqah bisa sampai ke hakikah. Kalau udah sampai di hakikah, raja dia loh. Terus, dan dengan yang demikian itu diterima oleh Allah Ta'ala segala ibadah seperti sembahyang dan puasa dan memberi zakat dan naik haji dan lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syari'atu ahwali." Asy-syari'ah Tunggu dulu. Ada 4 tuh. Syariat itu halku.
penghabisannya wal ma'rifatu ra'su mali. Lupa saya satu itu lupa. At-tariqatu ahwali wa syari'atu aqwali. Ingat nih sekarang, syariat perkataanku sehari-hari, jalannya hal aku, wa tariqatu ahwali,